Kita masuk kitab yang baru, yaitu kitab Imamat. Imamat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak tercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendanaan baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung terukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, Lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Pemboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencapik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, kitab Imamat seringkali menjadi kitab yang membosankan. Banyak pembaca-pembaca Alkitab begitu semangat kalau memulai dari kitab Kejadian, dan kalau sudah sampai Keluaran ada narasi yang lebih jelas tentang pembebasan orang-orang Israel dari Mesir. Tapi begitu masuk kitab Imamat, ini banyak yang tidak tahan karena merasa ini bosan. Ya, hanya peraturan-peraturan yang ada di kitab Imamat dan relevansinya untuk saya masa kini apa? Seringkali tidak jelas. Dan kitab Imamat yang begitu menjelaskan tentang budaya imam pada waktu itu dikaitkan dengan ibadah masa kini seringkali berbeda jauh. Tapi kalau kita melihat bagaimana isi kitab Imamat, yaitu dimulai di ayat pasal 1 sampai pasal 7, yaitu tentang persembahan korban, dan di ayat 8 pasal 8 sampai pasal 10 ini tentang keimamatan, dan disambung dengan tentang kenajisan pasal 11 sampai
pasal 15. Dan inti di kitab Imamat yaitu dimulai di pasal 16, yaitu tentang pendamaian, hari raya pendamaian, dan dilanjutkan tentang kekudusan pasal 17 sampai 22, dan penyembahan pasal 23 sampai 25, dan ada sanksi, yaitu kita lebih detail akan tertarik dengan kitab Imamat ini. Korban-korban sudah dijelaskan, ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, dan tentang peimamatan ini ada pentabisan jabatan iman, dan bagaimana imam itu harus kudus, yaitu ada peristiwa Nadab dan Abihu yang akhirnya dihukum Tuhan karena dia salah. Di pasal 11 sampai 15 ini dijelaskan dengan detail bagaimana ada binatang yang haram dan yang bisa dimakan, ada orang kusta dan kelahiran yang dianggap ini tidak tahir, termasuk di pasal 14 ada tentang lelehan laki-laki dan perempuan ini yang najis, dikatakan najis. Tapi di pasal 17 kita bisa melihat sebelumnya pasal 16 itu tentang inti kitab Imamat, yaitu hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian, dan pasal 17 setelah hari raya pendamaian ada proses kekudusan. Kekudusan dalam korban, ada kekudusan di dalam ibadah, di dalam umat, dalam imam, dan ada kekudusan hidup ini. Dan dijelaskan pula kekudusan di dalam pernikahan. Baru ada persembahan hari-hari raya, dan ada sabat, dan ada konsekuensi-konsekuensi lain, yaitu kalau benatsar. Kalau benatsar harus digenapi, kalau benatsar harus digenapi. Nah, kita melihat sekarang di pasal 21 bagaimana Allah berfirman kepada Musa. Pasal 1 kita melihat dengan jelas, dimulai ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ini ayat 1 menunjukkan kelanjutan dari kitab Keluaran, bahwa di kitab Keluaran kita bisa melihat mulai pasal 25 ayat 8, Tuhan menyuruh Musa untuk membangun kemah suci. Untuk apa ada kemah suci? Supaya Allah diam di dalam kemah suci itu. Dan di pasal 40 ayat 34, kemuliaan Tuhan ada di dalam kemah suci itu, menunjukkan bahwa hadirat Tuhan ada di kemah suci itu. Dan pasal 40 ayat 36, sebab awan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh orang Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Dan awan kalau itu naik, dia mulai pindah, umat Israel pindah. Ini menunjukkan bahwa hadirat Tuhan memimpin umat ini. Melalui kemah suci ini, kita bisa melihat bahwa hadirat Tuhan hadir ke dunia ini di dalam kemah suci ini, menunjukkan kehadiran Tuhan
dengan umatnya semakin memiliki relasi yang dekat, dia bisa memimpin dengan dekat, dan ini menunjukkan bahwa gambaran ini bahwa Allah bisa datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus, dan dia berkomunikasi dengan manusia umatnya dengan dekat, dan semakin dekat ada Bapa dan Anak, dan orang yang percaya pada dia menjadi anak-anak Allah, memiliki relasi yang dekat. Dan ini dinyatakan di ayat 1 bahwa Allah sekarang berfirman tidak di atas gunung Sinai, tapi Allah berfirman dari dalam kemah pertemuan itu. Berarti Allah berfirman semakin dekat pada umatnya. Di pasal 1 ayat 1 menunjukkan itu, dan selanjutnya Allah berfirman sampai pasal 27 tentang imam. Di kitab Kejadian kita melihat bagaimana Allah dengan rencananya pada manusia, tapi di kitab Keluaran semakin khusus Allah memilih umatnya Israel, bangsa Israel, dan narasi menunjukkan bagaimana Allah berrelasi dengan umatnya Israel, membebaskan umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di imamat Allah semakin lebih dekat, lebih khusus untuk imam. Jadi imamat bicara tentang imam. Dan kalau lihat rangkaian di pasal 1 sampai pasal 27, inti dari kitab Keluaran yaitu Allah berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Dan ini kekudusan di dalam hidup imam dan orang Israel. Dan kalau diaplikasikan kita masa kini, kita adalah imamat rajani, hidup yang kudus. Dan poin yang kedua, dia menjaga semua untuk bertindak sesuai aturan Tuhan, ketaatkan pada Tuhan, supaya kita mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dan ini inti di dalam kitab imamat. Pasal 1 ayat 1 kita sudah jelas bagaimana Allah berfirman sekarang tidak di atas bukit Sinai, tapi dari dalam kemah pertemuan yang sudah dibuat, kemah suci yang sudah ada Allah diam di situ. Nah, ayat-ayat selanjutnya ini bicara tentang korban, yaitu di ayat 3 sampai 9 korban bakaran dari lembu, ayat 10 sampai dengan 13 korban bakaran dari kambing domba, dan ayat 14 sampai 17 dari burung tekukur. Nah, korban-korban ini dari lembu, kambing domba, tekukur menunjukkan supaya semua umat Israel yang mampu maupun yang tidak mampu, yang kaya atau yang kurang, bisa mempersembahkan korban itu menjadi persembahan dan tidak terhalang apa yang dia miliki. Dan ini menunjukkan semua umat Israel harus memberikan korban bakaran ini. Nah, apa ciri-ciri yang harus dibawa di dalam korban bakaran ini? Yaitu seekor yang jantan dan tidak bercelah. Ini yang menjadi kriteria syarat, tidak bercelah. Dan yang kedua, darahnya. Ini untuk bagian pendamaian korban bakaran itu, yaitu dengan darah. Harus mempersembahkan ini darahnya lembu, darahnya kambing domba yang tekukur itu ini korban bakaran dari burung, haruslah mempersembahkan korbannya, dan burung itu tekukur dan anaknya, darahnya harus ditekan keluar. Jadi darah ini nyawa,
menunjukkan ini yang menjadi kriteria. Lalu tujuannya jelas, yaitu baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi semua kurban persembahan ini menyenangkan bagi Tuhan. Dan orang-orang Israel kalau mempersembahkan ini menjadi satu tipe gambaran lambang bahwa akan datang seorang juru selamat yang berkorban untuk penebusan dosa, untuk keselamatan, untuk umat yang berdosa, yaitu dengan korban ini, yaitu Yesus Kristus. Di Efesus pasal 5 ayat 2 bahwa dikatakan jelas Yesus Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus Kristus ini mempersembahkan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, dan ini korban yang darahnya tercurah bagi penebusan dosa. Surat Petrus jelas katakan, kita ditebus bukan dari emas atau perak atau yang lain, tapi oleh darah Yesus, dan korbannya yang tak bercacat dan tak bercelah hanya di dalam diri Yesus Kristus. Dan ini diberikan gambaran pada orang-orang Israel dengan iman. Kalau dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, cara yang disuruh Tuhan perlu ditaati, maka dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan pendamaian. Di pasal 1 ini, yaitu ayat yang keempat, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi ini kitab Imamat pasal 1 sudah dimulai dengan kata pendamaian. Dengan korban itu ada pendamaian, supaya umat yang berdosa ini didamaikan dengan Allah, supaya dia mendapatkan relasi yang pulih di dalam Yesus Kristus. Ada pendamaian. Ini yang menjadi pesan utama supaya kita berani berkorban. Amanat teksnya kalau kita lihat jelas bahwa Allah berfirman dari kemah pertemuan agar umatnya mempersembahkan korban syukur yang menyenangkan Tuhan. Jadi umat Israel dengan korban-korban itu disuruh untuk terus bersyukur karena ada pendamaian, keselamatan, dan ialah terus bersyukur orang-orang yang sudah dibebaskan dari tawanan dosa, hukuman dosa, maut, mendapatkan keselamatan. Nah, aplikasinya, apakah saya, saudara, saat ini sudah memiliki relasi yang dekat dengan Allah? Kalau masih berdosa, masih ada dalam hukuman dosa, percayalah pada Yesus. Terimalah pendamaian di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menjadi korban yang menyenangkan Tuhan, menjadi persembahan yang darahnya menebus dosa-dosa kita. Terima Yesus. Dan yang kedua, apakah saya selalu bersyukur dan menyenangkan Tuhan dalam hidup ini dengan mempersembahkan korban hidup ini untuk Tuhan, hidup ini sebagai ucapan syukur karena saya sudah menerima pendamaian itu, menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya mau lebih dekat dan lebih terus bersyukur, ikut Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita meresponi firman Tuhan dengan kita mau berkomitmen untuk terus memberikan persembahan
buat Tuhan melalui korban pujian kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu ya Tuhan, bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa ya Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku. Terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Ku takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan-Mu, Yesusku. Terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami membawa jiwa roh kami kepadamu. Kami bawa korban pujian kami kepadamu. Layakan Tuhan, perkenankan Tuhan atas kami. Haleluya. Ya Rama, Rama, Rama. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Engkaulah anak domba Allah yang hapus segala dosa kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Dia. Mari kita terus berkomitmen supaya relasi kita dengan Tuhan makin dekat melalui GMP
relasi kita dalam doa dan firman makin mendalam, dan kita terus berdoa supaya kita terus bersyukur, membawa pujian syukur setiap saat kepada Tuhan sebagai korban kepada Tuhan yang tidak bercacat. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkaulah anak domba Allah yang sudah menghapus segala dosaku. Aku saat ini Tuhan bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan hidupkan, dan Tuhan terus menganugerahkan kepada kami hati yang selalu bersyukur. Biarlah ungkapan syukur itu keluar dari lidah bibir kami, dari hati kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur melalui Tuhan GMP, biar relasi kami makin mendalam kepadamu Tuhan, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, supaya bukan sekedar rutinitas Tuhan, kewajiban, tapi menjadi kerinduan yang terus-menerus mengalir di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.